Hadirin hadirat jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Subuh ini kita bacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, masih tentang berkaitan dengan ibadah kurban, terutama tentang apakah boleh pekerja ataupun tukang jagal diberikan sebagai hadiah dari bagian hewan kurban. Kalau pekerja ataupun tukang sembelih diberikan upah berupa bagian hewan kurban, ini jelas secara tegas disebutkan di dalam hadis Nabi larangannya. Tapi apakah pekerja itu boleh diberikan hadiah? Karena tidak ada satupun larangan untuk memberikan hadiah kepada siapapun. Bahkan itu memberikan hadiah dianjurkan. Karena dengan hadiah itu akan menjadikan atau menanamkan sifat saling menyayangi, dan ini merupakan perintah agama. Tapi apakah bagian dari hewan kurban itu boleh diberikan sebagai hadiah kepada para pekerja ataupun tukang sembelih? Coba kita baca pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, anna Aliyan radhiyallahu anhu akhbarahu, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu mengkabarkan kepada perawi yang meriwayatkan hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakuma ala budnihi wa ayyaqsima kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalataha wa la yu'ti bi jazaratiha syai'an. Itu hadisnya rawahu Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahwasanya Ali sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ayyakuma bi budnihi, memerintahkan dia untuk melaksanakan penyelenggaraan hewan kurbannya. Dalam riwayat lain, awalnya Rasulullah menyembelih sendiri hewan kurbannya 2 ekor kibas. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah menyuruh Ali untuk melaksanakan penyelenggaraan hewan kurbannya itu. Lalu apa pesan beliau kepada Ali bin Abi Thalib? Wa ayyaqsima kullaha, semua bagian dari hewan kurban itu hendaklah dibagi-bagikan. Ini menandakan pada pelaksanaan hewan kurban itu jangan sampai ada mencari keuntungan duniawi. Tak ada jual beli. Tak ada upah mengupah dari bagian hewan kurban. Nah, ini kita bisa menangkap betapa pada hewan kurban, pelaksanaan kurban itu semata-mata untuk ibadah akhirat, menimbulkan nilai sosial yang sangat tinggi, rasa saling tolong-menolong, rasa saling memahami keadaan orang lain. Itu nilai yang terkandung, sehingga tak ada keuntungan duniawi, yang ada hanya keuntungan akhirat. Nah, sehingga Rasulullah perintahkan kepada Ali untuk membagi-bagikan semuanya. Bahkan bukan hanya bagian tubuh hewan kurban itu, jilalnya pun juga harus dibagi, pelananya. Jadi beliau perintahkan Ali untuk membagi-bagikan semuanya, luhumaha, semua dagingnya. Kemudian juludaha, kulit-kulitnya. Wajilalataha, kemudian pelananya. Nah, itu perintah Rasul kepada Ali. Kalau begitu semua bagian dari hewan kurban itu mesti habis dibagi. Itu prinsip yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian pesan Nabi yang kedua, untuk tidak memberikan fi jazaratiha. Pada kalimat fi di sini ini menunjukkan pada proses penyembelihan sampai selesai dari pelaksanaan hewan kurban itu jangan diberikan sebagai upah. Bagian apapun, termasuk pelananya tadi, berarti tidak boleh diberikan sebagai upah.
Nah, bagaimana kalau seandainya yang diberikan itu tidak diniatkan dan tidak dijadikan sebagai upah, tapi diniatkan sebagai hadiah? Hadiah tidak ada larangan. Maka pandangan para ulama dalam hal ini itu boleh diberikan hadiah, tapi ada syaratnya. Di antaranya disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang mana Imam ini menyebutkan, Imam Syafi'i dan ashabnya mengatakan bahwa hadiah itu boleh diberikan kalau sudah upahnya diberikan. Karena dalam hadis yang lain disebutkan dalam Riwayat Muslim kalau tidak salah, bahwa sahabat mengatakan kami berikan upah itu dari harta kami yang lain. Berarti berupa uang ataupun berupa selain dari bagian hewan kurban, dari yang lain. Nah, kalau begitu hadiah berupa daging hewan kurban baru boleh diberikan kepada pekerja, tukang sembeli, kalau upah itu sudah diberikan dari bagian yang lain. Tapi kalau upah belum diberikan, maka sama saja hadiah berkedok upah. Upah berkedok hadiah. Sebetulnya itu adalah upah tapi dinamakan hadiah. Karena yang namanya hadiah itu tidak boleh diberikan terkait dengan pekerjaannya menyelenggarakan hewan kurban. Tapi kalau masih terkait dia diberi hadiah karena dia bekerja, maka itu bukan hadiah pada hakikatnya, tapi itu adalah upah. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kalau seandainya dia tidak bekerja, kira-kira dikasih tidak? Kalau dia seandainya tidak bekerja, dia tetap dikasih karena mungkin dia termasuk yang paling banyak membutuhkan daging kurban, mungkin keluarganya banyak, atau dia termasuk orang yang kurang mampu. Nah, maka ini tidak atas nama pekerjaan. Karena kalaupun dia tak bekerja, dia dikasih hadiah, itu baru bisa dikatakan hadiah. Tapi kalau dia diberikan hadiah karena bekerjanya, itu berarti sama saja memberikan upah lalu dinamakan hadiah. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muhazzab itu Al-Majmu', kemudian juga Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Barinya juga menyebutkan hal yang sama, bahwa hadiah itu baru boleh kalau upah sudah diberikan. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin mempelajari fikih kurban agar ibadah kurban kita ini benar-benar sangat minim kekurangan, atau kalau bisa kita berusaha sesempurna mungkin sehingga ibadah kurban kita ini tidak rusak amal pahalanya di akhirat kelak dengan hal-hal yang bersifat teknis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.